Nama saya Agatha Mediana, biasa dipanggil Medi, dan saya membantu Badiklat Arebi ya. Hari ini saya akan memandu acara hari ini, yaitu How to be Productive Using Digital Marketing Tools dengan narasumber yang sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Kemudian ini yang terakhir dari Pak Daniel, last but not least, dan ini lebih spesifik lagi untuk kita para broker properti. Bagaimana Pak Daniel akan memberikan tips-tips dan sharing bagaimana kita sebagai broker properti bisa tetap produktif dan menjaga performance kita di masa-masa COVID seperti sekarang ini. Nah, waktu dan tempat kami persilakan Pak Daniel, Presiden Director dari Xavier Marks. Oke, selamat sore teman-teman, Arebi semuanya. Senang sekali bisa berkenalan dengan Anda semua karena mungkin saya juga masih baru pertama kali mengisi webinar di Arebi. Dan mungkin nanti bahasa saya rada receh nih Bu Medi ya, karena saya kan background-nya marketing sejak tahun 96. Ilmunya bukan ilmu yang terlalu intelektual, karena ilmunya di lapangan sejak tahun 96 ya. Jadi mohon maaf kalau nanti bahasanya rada receh-receh ya. Tapi semoga bahasa receh ini bisa engage dengan Bapak Ibu semua ya. Mungkin saya akan langsung share materi saya aja. Sebentar ya, saya akan siapkan. Dan nanti materi ini juga nanti akan saya share ke teman-teman di Arebi, ya, seperti itu. Nah, teman-teman saya mengerti bahwa hari-hari ini ada begitu banyak sekali pertanyaan ya, jadi mengenai gimana nih kita bisa jualan, gimana kita bisa tetap produktif, karena kita sekarang lagi terkurung di rumah nih sekarang ya. So how can we do this di dalam sesi yang hari-hari ini? Pasti kebanyakan kita punya culture, cara penjualan yang mostly banyak konvensional, dan orang-orang senior marketing di usia seperti saya yang tahun 96 udah jadi agent, seringkali kita udah nyaman dengan cara berjualan yang seperti itu. Dan hari-hari ini mungkin sudah sejak sebulan terakhir semuanya menjerit nih dengan kondisi nggak bisa keluar rumah, kliennya pun juga nggak bisa kemana-mana, itu pasti akan menjadi sebuah polemik ya. Mungkin sebelum kita masuk saya mau maafkan sekali lagi karena saya ini orangnya rada receh dan straight ahead. Ya kan, hari ini saya harap dari sharing saya yang akan saya percepat karena waktunya mepet banget. Ini ada satu quotes yang lucu, ngomongnya everyone has a plan until they get punched in the mouth. Intinya begini, saya berharap hari ini kita semua nggak cuma belajar dan ngomong aja, tapi setelah sesi ini berakhir tadi dengan Pak Aryo dan dengan Pak Irfan dengan sesi yang luar biasa, intinya satu, after this session saya harap kita semua langsung just do it supaya ilmunya yang hari ini kita terima jadi duit, ya kan? Karena kan kita hari ini kumpul karena ujung-ujungnya duit, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya bilang hari ini secara umum company-company di dunia mereka menerapkan cara penjualan pasti ada dua macam, kira-kira secara garis besar. Yang pertama adalah namanya outside sales. Nah, outside sales ini cara penjualan yang lama sebenarnya yang sifatnya konvensional, di mana mungkin di dunia real estate juga banyak orang terpaku dengan kalau mau jualan itu harus ketemu, harus tatap muka secara langsung dengan klien. Dan sehingga seringkali prospek itu didapatkan adalah dari event-event kebanyakan. Kalau di sini Anda lihat kebanyakan agent-agent yang bersifat outside sales, mereka banyak sekali mengandalkan pameran, customer gathering, atau one-on-one appointment, bahkan kalau viewing pun harus one-on-one, seringkali harus pinjam-pinjam kunci, dan sebagainya, yang kita sering ngomongnya adalah direct viewing. Nah, memang ini sangat cocok buat kita semua para agent, terutama saya dari tahun 96 dulu jadi agent. Karena apa? Karena kita suka bebas mengatur waktu kita, di mana kita sebagai seorang freelance, kita mau lakukan kapanpun, terserah kita. Tetapi sayangnya metode outside sales yang konvensional ini, hari-hari ini, itu akan betul-betul terkendala dengan pemakaiannya,
karena kondisi yang namanya physical distancing saat ini dan banyak orang harus melakukan self quarantine. Saya yakin ini semua juga menjadi sebuah paksaan buat kita untuk bertransisi ke metode yang berikutnya. Nah, kalau saya mau cerita sebenarnya sudah sejak 3 tahun terakhir kami sudah banyak melatih tim untuk mereka tidak mengandalkan outside sales, tapi mereka banyak melakukan yang namanya inside sales. Berarti inside sales ini adalah bagaimana Anda bisa engage dengan customer tanpa harus mengandalkan pertemuan fisik secara langsung. It means bahwa tanpa Anda ketemu dengan direct viewing atau tanpa Anda harus ketemuan dengan klien, Anda bisa tetap mendapatkan prospek. Tadi saya senang sekali Pak Aryo dan Pak Irfan bicara, biasanya orang-orang sosial media itu istilah-istilahnya kita sama ya. Jadi saya cukup happy karena Anda membantu saya untuk tidak perlu mengulang penjelasan ke teman-teman Arebi hari ini. Nah, kemudian inside sales pun kita lakukan tidak perlu dengan ketemuan langsung karena kita bisa menggunakan media seperti HP, email, video, sosial media, web virtual. Pertemuan seperti ini pun itu sudah mulai kita biasakan untuk melakukan sebuah engagement. Kami pun sudah melakukan online training sejak 2 tahun yang lalu menggunakan Zoom, sehingga mau tidak mau kondisi hari ini itu semakin dirutinkan. Nah, kalau Anda lihat hari ini sebenarnya tadi yang dikatakan Pak Harjo di awal itu sangat benar. Sebenarnya inside sales ini dengan menggunakan media seperti yang tadi saya sampaikan di poin yang kedua, Anda bisa lebih mengatur Anda punya workload. Kenapa? Dengan Anda banyak di rumah, sebenarnya menurut saya tidak ada alasan untuk Anda tidak produktif. Nah, saya selalu menekankan kepada tim bahwa work from home itu bukan holiday. Jadi mood-nya nggak boleh jadi mood holiday. Sebenarnya work from home itu tetap bekerja. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan engagement sekalipun kita harus jaraknya dari rumah. Tidak bisa ketemu-ketemu dengan customer. Nah, tapi di area ini sebenarnya waktu Anda melakukan work from home, Anda bisa mengatur timeline kerja Anda betul-betul lebih teratur. Karena apa? Anda bisa mentarget. Nah, Anda harus paham bahwa pada saat kita melakukan outside sales, di mana kita melakukan direct viewing dengan customer, seringkali pekerjaan kita tergantung dengan, mohon maaf, panggilan, ya kan? Kita sebagai agent seringkali itu by appointment only, karena kita ada panggilan, kita melayani direct viewing atau viewing rumah. Nah, tetapi pada saat Anda sekarang melakukan inside sales, workload Anda bisa atur lebih intens lagi, lebih agresif lagi, karena setiap hari Anda bisa memprogram, Anda bisa membuat target. Berapa posting yang harus Anda lakukan? Tadi saya senang sekali Pak Irfan bicara mengenai konsisten, karena di dalam sosial media, yang terpenting adalah konsisten dengan konten. Karena banyak agent melakukan, mereka masuk di sosial media, menurut saya masih sebatas mata kaki. Mereka masih memandang sosial media ini mainan anak muda dan sebagainya, tidak serius. Padahal menurut saya sosial media ini adalah sesuatu yang powerful, karena hari-hari ini banyak perusahaan besar mengurangi budget iklan, tapi memperbanyak budget di area influencer. Kenapa? Karena masyarakat hari ini, mohon maaf kalau saya ngomong straight ahead, masyarakat sudah tidak terlalu lagi percaya dengan bahasa iklan, betul ya? Karena masyarakat semakin kritis, mereka menganggap iklan itu tidak netral. Tetapi masyarakat sekarang lebih percaya dan lebih terpengaruh dengan yang namanya influencer. Karena influencer sebagai seorang person yang dianggap netral, dianggap mereka bisa memberikan review sebuah produk atau jasa itu dengan lebih akurat. Sehingga sebenarnya budget-budget iklan yang cukup besar banyak di-cut, mereka mulai mengarahkan budgetnya ke area influencer. Nah, di area inilah sebenarnya di area properti. Anda harus mulai mau tidak mau berani ngeksis untuk menjadi influencer di area real estate. Saya sendiri agak heran kalau ada orang mau betul-betul terjun di sosial media, tetapi mohon maaf akunnya di private, ya kan? Buat apa Anda punya akun medsos kalau itu di private? Which is Anda sebenarnya butuh akun medsos untuk menambah follower dan liker secara organik. Anda butuh itu dan Anda harus berani menampilkan diri Anda. Karena apa? Hari-hari ini, seperti Pak Irfan juga bicara, itu sangat betul. Bahwa orang tidak lagi terlalu fanatik dengan brand. Memang brand tetap muncul, tetapi orang lebih fanatik dengan person. Makanya kenapa influencer itu budgetnya lebih besar. Dan hari-hari ini saya melihat kemarin beberapa company-company besar, mereka berani menggelontorkan uang puluhan miliar hanya untuk membuat program-program konten influencer, sudah bukan lagi masuk ke area iklan. Nah, di area inilah sebenarnya di agen real estate pun Anda harus belajar untuk tanggap, masuk dan menanggalkan semua rasa malu dan tidak percaya diri itu untuk Anda mulai membangun profil Anda. Kenapa?
Karena menurut saya hari-hari ini orang sudah tidak lagi hanya melihat brand. Mereka sangat kritis melihat who's the person behind. Ya. Dan saya sendiri nanti akan berikan beberapa contoh bagaimana saya juga membangun akun saya secara organik. Memang saya belum sampai yang sebagaimananya ya, tapi saya mulai belajar juga untuk mulai berani membangun bio profile saya supaya bisa mendapatkan lebih banyak followers. Nah, sebagai inside sales sebetulnya Anda punya suatu tantangan karena Anda tidak bisa ketemu langsung dengan customer, Anda tidak bisa langsung engage secara fisikal. Kalau zaman dulu saya yakin teman-teman agent ya saya yakin pasti banyak yang sangat lihai. Ya, di sini saya senang ada salah satu legend inspirasi saya yaitu Bu Lisa Kuncoro, itu idola saya banget ya. Thank you Bu Lisa. Hari ini ada Anda dan Anda jadi idola saya sampai sekarang. Nah, Bu Lisa Kuncoro secara verbal untuk engage dengan klien, saya yakin beliau nomor satu. Begitu orang tatap muka dengan Bu Lisa dan Bu Lisa bicara, ada engagement yang terjadi. Tetapi bagaimana kejadiannya kalau sekarang Bu Lisa nggak bisa ketemu dengan customer-nya? Bagaimana caranya kalau hari ini meeting-meeting appointment tidak bisa terjadi? Nah, sebenarnya kita harus melihat tantangan ini bukan sebagai sesuatu yang harus menghancurkan kita, tetapi kita merubah mindset kita hari ini bahwa engagement dengan klien bisa terjadi secara digital. Dan tadi dua narasumber yang sebelumnya juga sama-sama sepakat. Kalau dulu orang bangun tidur, bikin kopi, baca koran. Hari ini orang bangun tidur, belum bikin kopi, sudah buka Instagram dan Facebook. Betul ya? Karena mereka udah sangat-sangat meninggalkan media cetak. Nah, tetapi sebagai inside sales, sebetulnya yang harus kita kuasai hari ini di dalam membuat konten, Anda harus betul-betul memiliki pemahaman yang mendalam mengenai produk dan jasa yang Anda jual. Nanti saya akan bicara di beberapa contoh, karena ini harus sangat cepat. Ini materi 2 jam, saya buat menjadi harus saya bawakan dalam waktu 20 menit. Ya. Di mana sebenarnya sebagai inside sales di sini, Anda harus bisa menyajikan benefit, selling point, dan keunggulan produk Anda, mengemas dalam bentuk konten, supaya bisa menarik engagement dan mendapatkan prospek-prospek customer yang pada akhirnya bisa menjadi klien Anda. Seringkali karena banyak agent menganggap sosial media ini tidak serius, saya cukup sedih melihat banyak agent melakukan sosial media sebagai mainan. Yang menurut saya sebenarnya sosial media hari ini punya power yang sangat luar biasa untuk mendapatkan prospek-prospek yang baru, ya. Nah, saya akan cepat aja karena waktunya terbatas. Nah, ini contoh adalah profil saya di Instagram. Saya memandang Instagram sebagai salah satu yang hari ini cukup powerful. Follower saya belum banyak, Bapak Ibu, masih baru 6.000 sekian. Dan ini memang saya dapatkan secara organik. Saya kebanyakan membangun dalam bentuk konten, karena hari-hari ini sejak 2017, pada saat saya menjadi Presiden Director, saya udah nggak bisa jualan properti, so saya harus bisa kreatif dengan konten saya. Nah, saya mulai belajar bagaimana membangun follower ini dengan mulai menyusun yang namanya bio. Nah, hal-hal simpel seperti ini untuk bio sebagai property agent pun, Anda harus mulai belajar untuk beradaptasi lebih personal. Saya melihat beberapa agent pada saat mereka membuat sebuah bio, bio kita masih gaya lama. Mohon maaf, kalau saya harus ngomong secara straight ahead, hari-hari ini orang lebih kepingin melihat sesuatu yang sifatnya personal daripada sesuatu yang terlalu corporate. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu faktor hospitality yang mereka cari, mereka butuh soul-nya, kenapa mereka tertarik dengan Anda. Menurut saya, agent kalau mereka mau mendapatkan engagement lebih cepat dan follower lebih banyak, Anda harus bisa berkreatif membangun bio profile Anda di sosial media lebih menarik dengan menampilkan berbagai profil yang lebih dalam tanda petik kadang seringkali sangat kaku. Nah, saya teringat satu guru saya juga dan mentor yang tadi saya sebutkan adalah Bu Lisa Kuncoro, ya, salah satu ratu secondary market. Saya ingat sekali waktu itu di tahun sekian Bu Lisa sempat bercerita ke saya waktu itu bahwa Bu Lisa itu punya yang namanya listing presentation. Kami dulu di Brand Era kami punya listing presentation untuk bisa mendapatkan prospek customer, vendor mau listing eksklusif dengan kita. Tetapi saya sangat terinspirasi karena pada saat itu apa yang
buat oleh Bu Lisa Kuncoro, listing presentation tuh beliau revisi menjadi sesuatu yang lebih personal, yang menggambarkan siapa itu Ibu Lisa. Ya, saya ingat waktu Bu Lisa cerita sama saya bahwa dia taruh di dalam bentuk clear holder, karena waktu itu masih zaman-zamannya belum sosial media. Bu Lisa ada kasih fotonya beliau dengan keluarga, ada kasih fotonya beliau dengan Pak Kuncoro. Beliau ingin menampilkan bahwa ini loh, saya adalah keluarga baik-baik, keluarga saya harmonis, ada cucu, ya, sehingga orang itu bisa melihat, apalagi saya percaya orang-orang di Pondok Indah, mereka pasti sangat melihat profile, who's the person, who is Bu Lisa. Kemudian sebelum masuk di listing presentation pun, Bu Lisa juga meletakkan berbagai foto-foto penghargaan beliau, penghargaan di Las Vegas, penghargaan di sini, penghargaan di situ, dan berbagai sederet penghargaan. Sebagai sesuatu yang sangat personal, karena saya tahu pasti tidak semua agent melakukan hal itu. Kebanyakan kita hanya melakukan SOP corporate tanpa membuat apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang lebih personal dan mempunyai sesuatu yang personal touch. Menurut saya, Bapak Ibu, baik di Facebook maupun di Instagram, Anda harus berani menampilkan who are you. Ya, karena hari ini kita bergerak di bisnis jasa, dan kenapa klien itu tetap engage dengan Anda, bukan selalu karena brand, tapi karena mereka melihat siapa Anda yang sebenarnya. Ingat hari ini bahwa influencer lebih powerful daripada iklan. Ya, nah, saya akan cerita sedikit pada saat kami melakukan secondary market culture seminar Desember 2018 untuk tim kami. Waktu itu internal ada sekitar 500 agent yang hadir. Saya mengundang ada 4 top agent kami waktu itu di brand kami. Yang paling senior adalah Bu Chandra, ya, top legend juga dari brand yang lama dulu. Dan kemudian usia Bu Chandra udah hampir 70 tahun. Kemudian saya mengundang kedua adalah Pak Junaidi yang usia hampir 40 tahun. Kemudian 2 top agent kami, yang satu Pak Enrico yang baru belum 2 tahun mereka masuk di Elite Club member nomor 7 waktu itu. Dan kemudian saya mengundang yang paling junior adalah Pak Rian Sugandi, masih 24 tahun tapi sudah menjadi eksekutif principal di salah satu kantor kami yang kemarin di Elite Member Club, dia kantornya nomor 3. Nah, dari interview saya dengan mereka, secara kesimpulan semua sepakat bahwa daftar exposure mereka untuk berjualan adalah ini sesuai ranking. Ya, ini adalah omongan agent, bukan omongan Pak Daniel, bukan sumber dari rumah 123 Pak Irfan. Jadi Pak Irfan pasti cukup happy melihat karena di sini Anda di ranking yang cukup baik, ya. Dan Anda bisa melihat hari ini bahwa 4 metode pertama yang dipakai oleh top agent kami semuanya adalah metode online. Ya, mereka bilang bahwa hari-hari ini mereka sangat bergantung dengan online untuk mendapatkan engagement. Yang pertama pasti karena kami sudah punya apps, itu yang menjadi yang tercepat karena apps kami sudah ada dan mereka langsung melakukan itu supaya real time datanya terupdate. Yang kedua adalah social media, Facebook, Instagram, YouTube yang hari-hari ini juga banyak dipakai mereka karena mereka harus melakukan engagement secara cepat. Yang ketiga web portal, tim kami sangat bergantung dengan web portal dan Rumah 123 ternyata ada di peringkat yang cukup tertinggi sampai hari ini yang digunakan oleh seluruh tim Xavier Max untuk berjualan. Bahkan satu kantor Pak Rian Sugandi, prinsipal kami 24 tahun, ex-Max Citraland, kemarin dari peringkat nomor 10 naik ke peringkat nomor 3, saya melihat Pak Rian Sugandi kantornya dalam waktu 6 bulan, mereka punya sekitar 18.000 posting listing di rumah123.com yang mereka mengakui bahwa itu memboost penjualan mereka secara luar biasa. Nah, baru di peringkat ranking ke 5, 6, 7, baru metode offline, gaya outside sales, gaya konvensional, yang mereka masih lakukan. Betul, kita tetap lakukan, karena kita tetap mau lakukan semuanya. But you have to know one thing, bahwa yang offline itu sekarang sudah di peringkat yang di bawah-bawah, sudah bukan lagi di peringkat yang teratas. Dan FYI, ini bukan saya ngomong, ini adalah sumbernya dari para top agent kami, yang semuanya ada di peringkat Elite Club Member. Nah, kenapa mereka melakukan seperti ini? Bagaimana dengan banner? Karena agent pasti paling banyak mengandalkan banner. Banner which is good, tetapi Anda harus tahu bahwa banner itu mempunyai jangkauan radius yang sangat limited. Karena banner itu hanya akan dilihat secara engagement hanya oleh orang yang lewat di lokasi tersebut. Banner tidak bisa menjangkau radius lebih luas daripada lokasi tempat di mana properti tersebut ada. Sehingga seringkali hari-hari ini di saat kondisi self-quarantine dan physical distancing, bisa jadi malah orang nggak ada yang lewat.
karena orang nggak bisa kemana-mana. Ya, apakah kita tetap lakukan? Yes, kita tetap lakukan. Karena sebagai seorang property agent kita harus lakukan semuanya. Tapi saya sangat menyesalkan kalau agent hanya mengandalkan banner sebagai prioritas nomor 1 untuk Anda berjualan. Menurut saya sudah bukan zamannya. Yang kedua adalah iklan koran. Apakah masih dilakukan? Sudah sangat menurun hari-hari ini iklan koran. Kenapa? Karena saya tahu oplah sudah sangat merosot. Ya, tetapi yang kita semua harus sama-sama mengakui iklan koran nggak tambah murah. Budgetnya, harganya tambah mahal. Satu iklan koran dengan foto, dengan hanya 2-3 baris, saya nggak tahu kalau di Jakarta. Di Surabaya, harga bisa 1 kali pasang sudah sekitar 500.000 per sekali tayang. Apakah ada engagement, apakah ada respon, nggak ada respon, itu sudah sebuah budget fixed cost yang harus Anda keluarkan. Nanti saya akan compare dengan paid promote dan web portal. Kenapa seharusnya itu menjadi suatu budgeting yang lebih murah dan efisien? Karena dengan itu kita betul-betul bisa bayar itu sangat-sangat menghemat. Ya, jadi hari ini sebenarnya tim kami sudah banyak sekali mengurangi iklan koran dan hampir tidak ada. Yang ketujuh adalah open house. Apakah masih dilakukan? Open house secara konvensional sudah sangat minim dilakukan. Kenapa? Karena saya nggak tahu kalau di Jakarta mungkin semakin macet orang juga males visit-visit, ya kan? Dan hari ini saya melihat sendiri kalau klien di zaman-zaman tahun 90-an atau 2000 awal waktu saya masih menjadi market agent, untuk membuat mereka mau appointment dan sebagainya itu cukup gampang. Ya, untuk ketemu dengan orang itu cukup gampang. Tapi hari-hari ini banyak marketing merasakan bahwa untuk mau ketemu orang aja cukup sulit. Kenapa? Waktu kita ajak ketemu orangnya bilang gini, udah kamu kirim aja dulu via WA. Kamu kirimin fotonya dulu aja via WA. Kamu kirimin videonya dulu aja lewat WA. Kenapa? Karena mereka menjaga jarak. Mereka lebih selektif untuk melakukan engagement dengan orang yang mereka tidak kenal. Mereka mau mencari alasan sebelum mereka tertarik. Mereka agak malas untuk mau melakukan physical contact dengan agent-agent yang mereka tidak kenal. Ya, makanya di area inilah tim kami sudah tidak melakukan open house secara konvensional. Kami sudah melakukan open house secara digital. Ya, kami melakukan secara IG Live, Facebook Live, dan kemarin tim kami melakukan open house digital yang seluruhnya mengandalkan Instagram, di mana dalam 1 hari setiap tim di challenge untuk bagus sekali. Saya mendengar respon yang baik dari tim kami di Bandung, di Surabaya juga sangat bagus dibandingkan harus standby di satu properti 2-3 jam yang ternyata bahkan hampir nggak ada orang yang datang. Ya, ke-8 adalah farming. Do we still do farming? Yes, tetapi kami tidak lakukan lagi secara konvensional. Kenapa? Karena hari ini udah nggak bisa. Anda udah nggak bisa kemana-mana sebenarnya sekarang. But Anda tetap bisa melakukan farming secara digital. Ya, saya akan cepat aja. Ini adalah yang pertama kali paling dilakukan oleh tim kami adalah bagaimana mereka melakukan postingan langsung ke aplikasi kami yang menjadi digital assistant dari mereka semua, karena mereka pasti pertama kali untuk Kubruk akan dilakukan secara internal, dan hari ini apps kami sudah ada 180.000 data yang masuk di dalam aplikasi kami. Nah, secara cepat aja, apa transisi yang akan terjadi di dunia broker ke depannya yang hari ini sudah terjadi, dan saya nggak tahu apakah para broker sudah sadar atau tidak dalam mendapatkan engagement dari customer. Yang pertama, ke depannya nanti, video listing akan menggantikan direct viewing. Customer sudah tidak akan terlalu gampang lagi sekarang ada pandemik, betul ya? So bagaimana? Apakah kalau ada pandemik Anda nggak bisa nunjukin? Ini akan sangat mudah kalau Anda mempunyai video listing, ya. Dan bagaimana video listing ini akan menggantikan direct viewing? Hari-hari ini sudah banyak terjadi, ya. Nah kemudian bagaimana tim kami juga sudah sangat terbiasa menggunakan 3 sosial media ini sebagai storage. Saya nggak tahu bagaimana kalau di Jakarta, tetapi kalau di Surabaya sebenarnya respon YouTube untuk mendapatkan engagement belum terlalu kuat. Tetapi tim kami menggunakan YouTube sebenarnya adalah untuk storage. Kenapa? Karena kalau file video itu desain ke handphonenya customer bisa marah-marah. Itu file video itu gede banget size-nya. Itu bisa membuat handphonenya menjadi lemot, ya kan, membebani memori. Tetapi yang kami cari di sini adalah semua media sosial yang mereka bisa memiliki linkable sharing.
di mana linkable sharing ini, kalau kami sharingkan ke WhatsApp, ke Telegram, atau via email, customer tidak akan terbebani memori handphonenya, karena itu hanya berupa link, dan di mana fitur di WhatsApp dan Telegram, kalau misalkan link itu di-sharekan, maka akan langsung keluar frame videonya, mereka bisa langsung lihat video home tour itu tanpa mereka harus buka ke YouTube atau ke media tersebut, karena semua bisa dilihat langsung di WhatsApp dan Telegram. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contohnya secara cepat. Yang kedua adalah social media, itu paid promote via Facebook dan Instagram. Kenapa ini lebih dipergunakan oleh mereka daripada iklan koran? Seperti yang saya bilang, bahwa iklan koran itu adalah satu fixed cost yang budgetnya cukup besar, dan Anda dapat respon, nggak dapat respon, Anda harus keluar sekali pasang iklan 500.000, itu iklannya hanya keluar satu kali, nggak ada respon, harus bayar segitu. Sehingga kalau harus bayar sering-sering, pasti jebol kantongnya para broker. Nah, enaknya sosial media ini apa hari-hari ini? Karena Anda bisa mengatur yang namanya paid promote. Nah, Pak, apakah saya harus lakukan secara free atau secara paid promote? Menurut saya tergantung follower Anda. Kalau follower Anda hari-hari ini baru 100, 200, 300, Anda tidak bisa mengandalkan yang free. Kenapa? Karena berarti postingan iklan Anda hanya dilihat oleh follower yang jumlahnya masih sangat minim. Tetapi Anda perlu menambah follower. Saya sebenarnya pribadi tidak beranggapan bahwa like itu yang paling banyak, ya. Tetapi saya lebih fokus kepada followers, karena sebanyak itu followers kita, berarti konten kita punya peluang untuk dilihat orang lebih banyak. Either mereka like, mereka nggak like, itu akan nyantol di handphone mereka, ya. Nah, enaknya apa paid promote ini? Anda bisa mengatur budget Anda ya secara lebih manageable. Anda bisa mengatur budget Anda, contoh, Anda bisa membuat, saya punya rumah satu, harga misalkan 15 miliar. Saya bisa mengatur itu, diatur manageable segmennya berdasarkan interest, location, gender, age. Contoh iklan rumah di Pondok Indah. Saya mau iklan itu hanya masuk ke orang yang memang bisa beli. Nah, kalau Anda iklan koran, Anda tidak bisa atur segmennya. Kenapa? Karena segmennya yang punya adalah korannya. Anda nggak bisa atur. Tetapi kalau di paid promote, Anda bisa tentukan sendiri. Contoh rumah itu di Pondok Indah, Anda bisa atur, berarti rumah ini saya hanya mau di Pondok Indah sampai dengan radius tertentu, di usia berapa. Kita nggak mau jual rumah harga 50 miliar, yang terima mohon maaf, milenial, di mana budgetnya mereka belum masuk. Kita bisa ngatur di usia berapa. Kita bisa ngatur apakah itu di jenis kelamin pria atau wanita, radius lokasi tertentu, dan interest-nya. Ya, tim kami terbiasa mengatur interest supaya iklan tersebut betul-betul masuk atau nyantol di akun Facebook atau Instagram yang sesuai dengan target marketnya. Contoh rumah harga 50 miliar berarti harus diatur nih interest-nya. Interest-nya bisa contoh, oh berarti orang-orang yang minat dengan luxury car, ya kan? Mereka minat dengan luxury travel. Mereka minat dengan luxury watch, karena orang-orang di level itulah yang bisa beli rumah-rumah seperti ini. Sehingga iklan Anda tidak akan tercecar di akun-akun sosial media dari orang-orang yang tidak masuk dengan segmen pasarnya. Ini bisa Anda atur semua. Dan enaknya lagi, kalau Anda misalkan contoh Anda budgetkan satu iklan itu 100.000 selama 1 minggu. Uang Anda tidak hilang 100.000. Uang Anda hanya terpotong berdasarkan engagement yang Anda terima. Atau kalau ada respon. Kalau iklan Anda tidak ada yang merespon, bisa jadi iklan tersebut gratis. Bisa jadi iklan itu udah lewat ke ratusan ribu orang, sudah banyak yang ngelihat, bisa dilihat 200.000 orang, tapi Anda nggak bayar sepesan pun, karena tidak ada satu orang pun yang merespon. Ini adalah enaknya kalau Anda menggunakan paid promote, karena jauh lebih irit, dan menurut saya lebih fair buat para agent, karena Anda membayar berdasarkan respon yang Anda terima. Bukankah ini semua yang kita mau sebagai property agent yang harus bijaksana mengatur budget kita? Yang ketiga adalah web portal. Ya, web portal adalah sesuatu yang sangat powerful, dan saya kemarin melihat bahwa sejak adanya physical distancing, traffic web portal naik secara luar biasa. Ya. Dan hari-hari ini ada banyak orang yang mengambil opportunity mencari harga corona kemarin ya. Harga corona itu adalah harga yang lagi dicari-cari oleh para investor. Hari ini jangan bilang market nggak ada. Sangat ada Bapak Ibu. Tapi nawarnya ngawur-ngawur. Nawarnya sadis, nggak manusiawi, ya kan? Semua cari harga corona yang bisa diskonnya 40%. Mereka semua hari-hari ini lagi bergerilya di web portal, cari properti-properti yang bisa dimakan. Ya. Dan
kemarin, Anda mungkin lupa, tapi web portal apakah ada yang lihat? Jangan salah, kemarin Bu Chandra beberapa bulan lalu closing hotel harga 60 miliar, dapat bukan dari iklan koran, dapatnya adalah dari portal Surabaya harga 60 M, dapat responnya adalah Pak Haji, kaya raya, miliarder, tinggalnya di Samarinda. Anda bisa bayangkan, kalau itu pasang iklan koran, belum tentu Pak Haji di Samarinda akan melihat iklan itu, ya. Dan betul-betul itu closing sampai akhir harga 60 miliar karena mereka lihatnya dari web portal. Nah, apa perbedaan antara social media dan web portal? Dua-duanya sangat powerful menurut segmennya masing-masing. Web portal akan banyak diserbu oleh para investor hari-hari ini yang mereka semua sudah serius mencari properti. Sehingga semua yang buka web portal adalah orang-orang yang sudah serius mau makan properti. Istilah seperti itu. Karena kalau orang belum punya keseriusan cari properti, mereka jarang buka web portal. Betul ya? Mereka akan pakai web portal karena akan memudahkan, disesuaikan dengan budget dan kriterianya. Pencariannya lebih mudah. Nah, ini berbeda dengan sosial media. Kalau sosial media, itu kita mengandalkan iklan lewat. Karena hari-hari ini orang banyak di rumah, ya, mereka nggak tahu harus ngapain. Saya yakin mereka juga banyak buka sosial media lebih sering lagi. Nah, kalau Anda menggunakan paid promote dan segmennya itu sudah Anda atur dengan baik, maka bisa dipastikan iklan Anda akan sering lewat di akun-akun orang-orang yang sesuai dengan target market Anda. Orang itu mungkin belum tentu kepingin beli properti di awal, tetapi karena iklan Anda lewat, videonya bagus, fotonya betul-betul bagus, kemudian captionnya juga sangat eye-catching, ditulis begini, mewah, dihitung harga tanah. Waduh, apa nih? Bagus banget. Orang dari nggak kepingin, tiba-tiba jadi bebek lewat, atau yang namanya walk-in. Ya, dari area inilah Anda bisa mendapatkan walk-in secara digital. Jadi antara sosial media dan web portal mempunyai kegunaan yang berbeda. Web portal akan banyak dipakai oleh customer dan investor yang mereka serius karena itu sangat memudahkan. Tetapi sosial media itu untuk meraih walk-in customer yang awalnya mereka belum serius cari, tapi mereka tiba-tiba aja dapat iklan lewat Anda di akunnya dan kemudian akan terhanyut dengan konten yang Anda buat. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah video email yang nanti ke depannya itu Anda bisa menggunakan YouTube sebagai storage. Bagaimana Anda bisa melakukan broadcast ini lebih mudah karena saya yakin setiap smartphone pasti punya fitur untuk membuka email. Ya, saya akan cepat aja. Nah, ini adalah testimonial dari tim kami yang mereka dulu beberapa tim ya, terutama mohon maaf ya, generasi milenial lebih gampang dikonvert, yang generasi kolonial itu udah susah, ya kan? Tapi ini generasi kolonial nih, Pak Ferdi dari satu kantor saya ini usia udah 60 tahun. Pada saat dia mengikuti training saya, ya kan, dulu dia yang berbulan-bulan hanya mengandalkan banner, dia mencoba dan dia bilang, teman-teman, ternyata dalam waktu 7 jam sudah dilihat 1.171 orang dan ada respon 121 orang ya di sini ya. Hanya kena biaya 4.000. Bayangkan teman-teman, Anda kalau bayar ikan koran nggak mungkin semurah ini ya. Dia bilang, ternyata iklan ini lebih murah daripada, dan memang menurut saya hari-hari ini, Facebook punya power lebih kuat daripada Instagram untuk berjualan. Kenapa? Karena customer-customer yang high-end, yang usia-usia senior, kebanyakan mereka lebih banyak di Facebook. Kalau Instagram, kebanyakan lebih banyak ke anak-anak milenial. Ya. Jadi saya pribadi juga banyak mendapatkan respon melalui Facebook, iklan-iklannya, yang menurut saya jauh lebih murah. Ya. Dan dia bilang seperti ini, Anda lihat yang sebelah kanan, harga per respon hanya Rp34. Very cheap, dia bilang. Akhirnya hari ini dia fanatik, dia melakukan penjualan seperti ini. Anda tidak akan bisa mendapatkan biaya iklan semurah ini kalau Anda menggunakan media offline. Anda bisa bayangkan, dalam waktu 7 jam, 1.171 orang yang melihat iklan ini, dan ada engagement 121. Saya yakin kalau Anda pasang banner, tidak mungkin bisa mendapatkan engagement secepat itu dengan biaya yang cukup murah. Ya. Nah, saya akan cerita sedikit bagaimana tren ke depannya, yang saya rasa semua agent harus mulai mempersiapkan diri. Ya, saya rasa saat ini sudah bukan lagi sesuatu yang ditawar, bahwa agent harus bisa mempersiapkan namanya video home tour. Dan saya hari ini akan bicara sama Anda karena kita semua bukan mau jadi YouTuber, jadi saya tidak akan mengarahkan Anda jadi YouTuber ya. Saya mengarahkan Anda untuk jualan properti karena kita mau jualan. Tetapi hari ini orang bisa viewing secara
jarak jauh dengan hanya menggunakan video. Nah, ini saya akan putar, saya akan rubah dulu resolusinya supaya Anda bisa melihatnya dengan lebih nyaman. Ya, ini satu tayangan saya ambil dari YouTube, tetapi ini sebenarnya menurut saya buatnya gampang sekali. Welcome to 557 Marksbury Road, a magnificent custom-built executive home situated within the high-demand West Shore community of Pickering. With superb finishes inside and out, a custom 8 by 6 foot fiberglass double front entry is accented with wrought iron inserts and complete with a European 3-bolt locking system. Opening into a home showcasing Canadian-made hardwood flooring, waffled ceilings, exquisite crown moldings and trims, high-end contemporary light fixtures, and over 100 LED pot lights, as well as generously sized principal rooms and beautifully appointed private spaces. This is an entertainer's dream home. Its open concept design and ease of flow between the formal and informal rooms can easily accommodate large gatherings, yet is also perfect for intimate get-togethers, especially in the family room, which has the added warmth of a gas fireplace surrounded by a stacked stone cladding. A showpiece of luxurious design and craftsmanship, the kitchen is complete with custom cabinetry accented by LED lighting, a center island with vegetable sink and bar fridge, an exquisitely tiled backsplash and quartz countertops, and high-end appliances including a custom fridge freezer, an induction cooktop, as well as built-in dishwasher, wall oven, and microwave. Pada saat saya pause ini, saya ingin Anda tadi mulai memperhatikan sesuatu bahwa video ini adalah video yang sangat mudah digunakan. Yang pertama apa? Karena Anda lihat dari awal sampai akhir, nanti kalau saya akan kasih materi ini ke Anda nanti supaya Anda bisa review lagi. Video ini sama sekali tidak perlu editing karena dari awal sampai akhir di syuting hanya 1 kali take tanpa potongan. Dan yang kedua, ini sangat enak buat para agent yang mereka tidak pede untuk tampil. Contoh ada beberapa agent bilang, aduh Pak, saya kan nggak terlalu kece, saya kalau tampil saya malu. Saya bilang, nggak perlu Anda tampil, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan rumahnya. Ya, di sini agentnya hanya ada di belakang kamera, tetapi handphone agent ini menggunakan kamera itu seperti virtual eye atau mata dari klien, dan dia mengajak klien untuk bisa melihat menyusuri seluruh ruangan tanpa ada potongan sama sekali. Hanya tinggal dia bicara di belakang, dia bercerita, tidak perlu muncul. Yang penting dia bisa menguasai bahasa penjualannya dengan baik dan bisa menceritakan properti itu secara detail. Ya, video ini sangat mudah dibuat Bapak Ibu. Saya tidak ingin menyusahkan Anda dengan biaya pembuatan video yang terlalu mahal, itu sangat-sangat bukan kita banget. Tetapi hari ini menurut saya setiap agent harus punya kemampuan untuk bisa membuat video-video yang sederhana seperti ini, karena ini seharusnya tidak sulit dan tidak perlu bayar orang untuk membuat hal seperti ini. Kedepannya Anda bisa lakukan virtual viewing dari kapanpun, 24 jam sehari, tidak perlu appointment, hanya tinggal forward aja link videonya ke klien, kapanpun dia mau lihat, dia tidak perlu hadir di lokasi. Ya. Nah, saya minta Anda perhatikan beberapa hal lagi, dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh agent ini. Yang penting di sini adalah pertama, agent ini bisa menjelaskan dengan sangat detail kesan yang dia tangkap dari properti ini, dan yang kedua, dia tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu umum, ya. Nanti saya akan cerita kenapa itu penting sekali, ya. And off the kitchen is a well-designed laundry and mudroom with a walk-in pantry, built-in cabinetry, access to the garage, and front-load washer and dryer. Between the kitchen and family room is the garden door walkout onto a large stone patio with custom tempered glass and aluminum railing that steps down to another extensive stone patio in the backyard. And taking advantage of the abundance of warm natural lighting throughout the... Bapak-bapak, dua narasumber yang tadi, Pak Arjo dan Pak Irfan, hari ini sudah bukan lagi sebuah perdebatan apakah perlu atau tidak konten digital dibuat. Menurut saya, kalau Anda mau survive, Anda harus belajar mengkonvert diri Anda untuk bisa membuat konten-konten mudah seperti ini. Konten ini tidak ada editing apapun, karena ini no cutting. Kedua, agentnya pun tidak perlu muncul, sehingga tidak perlu tampil wajahnya kalau nggak pede. Anda tinggal bicara di belakangnya. Ketiga, Anda tinggal perlu pilih musik yang baik. Kalau Anda ini adalah video residensial, pakailah pilihan musik yang kalem, yang menenangkan, karena sebuah residensial itu membutuhkan sebuah mood yang cukup nyaman.
Saya yakin kalau Anda open house rumah residensial, Anda nggak mungkin pakai musik disco atau rock, ya. Pasti Anda menggunakan musik-musik yang sangat memberikan kenyamanan semacam ini. Nah, apa yang dilakukan oleh tim kami, ya? Saya akan tunjukkan bahwa video-video seperti ini Anda tidak perlu biaya yang cukup mahal, karena Anda bisa menggunakan satu senjata yang paling kuat di tangan Anda adalah smartphone, ya. Ini adalah yang dilakukan oleh tim kami. Nah, tadi adalah video yang akan Amerika. Ini adalah satu video yang dibuat oleh tim kami dari Xavier Mark Citraland hanya dengan menggunakan HP. Ya, jadi saya harap Anda semua membangkitkan confidence Anda bahwa Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Anda bisa melihat, ini sebenarnya kalau saya bocorin, video ini dibuat oleh satu orang agent saja dan hanya menggunakan smartphone. Jadi Anda tidak perlu menyewa orang khusus bayar mahal hanya untuk bikin video home tour atau home viewing yang seperti ini. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda mulai belajar melakukannya dengan baik. Kalau dulu Anda terbiasa mengambil foto-foto yang menarik dari properti-properti listingan Anda, hari ini saya rasa setiap agent harus mulai belajar mengambil footage yang menarik, ya, supaya Anda nggak bingung. Footage itu adalah hasil syutingan mentah yang Anda dapatkan dari handphone dengan menggunakan handphone Anda. Jadi kalau Anda men-syuting 5 ruangan, ruang makan, ruang tidur, ruang keluarga, garasi dan sebagainya, itu berarti Anda punya 5 footage, ya. Di tim kami, footage berarti adalah hasil syutingan mentah, ya, yang nanti akan kami pergunakan untuk membuat video-video semacam ini. Nah, menurut saya hari-hari ini, daripada Anda hanya mengandalkan broadcast berupa teks yang seringkali broadcast teks itu sudah tidak lagi terlalu menarik buat klien, Anda bisa mulai menggunakan video seperti ini, sehingga sebelum klien melihat spesifikasi propertinya, ya kan, dia bisa tertarik dulu dengan menggunakan videonya. Karena saya yakin semua klien lebih tertarik dan akan lebih engage secara visual dengan propertinya, baru mereka akan mempelajari spesifikasinya. Tidak ada satu orang pun yang akan tertarik dengan melihat spesifikasi, Bapak Ibu. Makanya seringkali saya juga cukup heran, banyak agent melakukan broadcast, mohon maaf, hanya menggunakan data spec listing saja. Menurut saya, mohon maaf kalau saya ngomongnya straight ahead, kalau Anda hanya melakukan broadcast di posting Facebook, Instagram, atau apapun, ataupun di Telegram group, hanya dengan spesifikasi data listing, menurut saya, mohon maaf, itu bukan iklan. Itu adalah pengumuman, karena bentuknya sama seperti kita melihat pengumuman tata usaha di sekolah kita dulu. Sebuah iklan yang baik, itu harus ada bahasa penjualan. Tadi saya bilang mengenai inside sales di awal, bagaimana sebuah postingan dan konten itu harus menarik di awal dengan bahasa-bahasa penjualan yang membangkitkan selera, yang bukan hanya sekedar spesifikasi. Data spek itu baru akan dibaca oleh customer kalau dia sudah tertarik terlebih dahulu dengan propertinya. Baru dia akan pelajari spesifikasinya. So, jangan menggunakan spesifikasi teknis properti untuk menjadi bahasa penjualan yang pernah bisa terjadi. Ya. Dan ini mungkin yang terakhir adalah satu dilakukan secara simpel aja dengan menggunakan handphone dari
tim saya yaitu di Gading Serpong, Bu Devi ya. Ini hanya menggunakan handphone saja Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mahal, tapi kami memang melatih tim kami untuk bisa melakukan just do yourself supaya murah biaya dan bisa membuat klien lebih nyaman ya tanpa harus ke sana. Ini adalah ruangan utama dari rumah Jet yang ada di Hook. Nah teman-teman, perlu diketahui rumah ini sudah mengalami 2 kali renovasi oleh pemilik. Salah satunya sebelah kiri kita ini dijadikan ruang televisi atau ruang living room atau ruang keluarga yang tadinya adalah garasi. Jadi ini sudah mengalami perluasan bangunan dan untuk tilesnya sudah diganti oleh pemilik dengan granit tiles ukuran 60 x 120 sehingga bisa memberikan nuansa atau kesan di mana rumah ini menjadi lebih luas. Ukuran luas tanah rumah ini adalah 297 meter persegi dengan luas bangunan 250 meter persegi. Di lantai 1, rumah ini memiliki 1 kamar tidur yang menghadap ke taman yang luas. Ini dia kamar tidurnya. Dari video ini Anda bisa melihat bahwa TV-nya nggak perlu ditampil, karena ini bukan TV yang bagus. Tapi bagaimana Anda bisa membuat klien secara virtual jarak jauh tanpa dia harus ke sana. Dan saya mengajarkan tim, Anda harus bisa bercerita kenapa mereka harus membeli rumah ini. Saya sekali lagi tidak setuju data spek itu menjadi bahasa penjualan karena itu tidak pernah menarik, tetapi yang penting adalah bagaimana konten-konten visual seperti ini bisa mendapatkan respon dan bisa mendapatkan klien dan closing ke depannya. Ya, nah saya akan cepat aja, mohon maaf karena waktunya agak mepet. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin, saya rasa kalau Anda yang milenial pasti sudah mengerti maksud saya, tapi ini cuma contoh aja. Kenapa kok video-video itu kami taruh di YouTube sebagai storage? Karena YouTube saat ini storage yang paling besar kapasitasnya. Tetapi kalau secara respon dari YouTube memang so far masih cukup minim. Tetapi yang kami butuhkan adalah linknya, ya. Di mana link ini akan kami sharekan menjadi video broadcast atau video viewing ke klien seperti tayangan yang ada di kiri ini ya. Saya rasa ini hal simpel, tapi mungkin ada beberapa yang Anda perlu lihat. Oke, jadi cara share untuk link YouTube ke WhatsApp atau ke Telegram sangat mudah. Kalian tinggal buka video YouTube-nya dulu di handphone. Kemudian di tengah itu ada tulisan share. Kalian pilih share. Nah, nanti kalau mau lebih fleksibel, pilih aja yang namanya copy link. Ya kan? Kemudian kalian buka di WhatsApp-nya. Kalian bisa langsung pilih, misalkan ini saya kirim ke diri saya sendiri ya, dan langsung aja di paste ya kan, maka akan langsung muncul gambar dari video YouTube tadi ya kan, seperti ini. Dan kalau video itu di play akan langsung videonya terputar di handphone kliennya tanpa kliennya perlu buka YouTube lagi ya. Jadi ini sangat mudah dan klien bisa langsung viewing rumahnya dimanapun dia berada seperti itu ya. Dan hal yang sama juga terjadi kalau kalian lakukan misalkan di Telegram ya. Di Telegram misalkan saya kirimkan ini ke Michael Hawi ya kan, maka saya tinggal paste ini, langsung di paste seperti ini ya, maka ini akan muncul kotak videonya langsung seperti ini, yang dimana kalau misalkan video ini langsung di press play-nya, itu akan langsung muncul seperti ini. Welcome to 557 Marksbury Road.
Ya, jadi sebenarnya cara ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan home viewing atau video viewing ke semua klien tanpa kliennya harus ke lokasi, bisa juga lihat langsung videonya. Tahu soalnya, tapi mungkin beberapa yang belum tahu kenapa kami menggunakan YouTube, karena YouTube itu storage-nya sangat luas, dan begitu link itu kita share melalui WhatsApp ataupun Telegram, klien bisa langsung melihat video rumah tersebut tanpa harus mereka buka YouTube, dan itu tidak membebani memori HP mereka karena tidak akan makan file yang cukup besar. Nah, secara singkat aja sebenarnya kenapa saya bilang ini bisa dilakukan sendiri oleh para agent dengan mudah dengan menggunakan handphone. Karena sebetulnya kalau kita melakukan syuting video untuk properti itu nggak perlu teknik yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Hanya ada 3 teknik angling, dan ini kami ajarkan juga di dalam basic training kami di Xavier Max ya. Tapi saya akan cepat saja. Sebenarnya Anda tidak perlu teknik-teknik yang canggih-canggih seperti para kameramen film-film Hollywood, karena sebenarnya yang pertama cuma teknik pan. Teknik pan ini berarti hanya teknik untuk bergerak kameranya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri secara horizontal. Ya, jadi nggak perlu terlalu banyak bergerak yang lain. Yang penting adalah kecepatan kamera harus cukup lambat supaya klien nyaman melihatnya, bisa melihat secara detail dengan baik. Dan kedua juga stabil ya. Jadi ini secara cepat ini adalah pergerakan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kedua adalah yang namanya tilt camera movement. Tilt camera movement adalah pergerakan kamera dari bawah ke atas atau atas ke bawah secara vertikal untuk menunjukkan detail bangunan, terutama bangunan-bangunan yang cukup megah. Dan ini sekali lagi Anda harus pastikan bahwa pergerakannya atau speed-nya cukup lambat dan cukup stabil ya. Saya selalu warning tim, jangan menggunakan gerakan diagonal karena itu membuat orang pusing. Jangan menggerakkan kamera dari kiri atas ke kanan bawah atau kanan atas kiri bawah, karena itu bukan gerakan yang baik untuk melakukan syuting di dalam sebuah home viewing semacam ini. Nah, yang ketiga adalah yang namanya track in atau track out. Ya, ini mudah sekali, yaitu kalau yang di sebelah kiri track in itu berarti adalah dengan HP Anda bisa lakukan dengan pinch menggunakan jari. Kalau contoh dari footage seluruh ruangan, kemudian mau menyorot ke salah satu sudut detail yang cukup baik, Anda pakai yang teknik track in, supaya zoom in, mendekat. Kalau track out berarti Anda melakukan sudut pengambilan yang menjauh. Ya. Nah, ini saya nggak bisa terlalu lama karena waktu saya sudah hampir habis, tapi saya akan cepat aja. Jadi saya hanya mau membangkitkan confidence Anda bahwa Anda bisa lakukan ini yourself tanpa harus bayar orang mahal untuk melakukannya. Ya, kemudian satu lagi, pada saat Anda membuat sebuah video properti, sebenarnya durasinya jangan terlalu panjang. Ya, rata-rata durasi video properti itu sebenarnya kalau bisa 1 menit, karena Instagram hanya bisa memuat 1 menit untuk di halaman feeds. Kalau lebih dari 1 menit maka akan masuknya di IGTV. Nah, karena waktunya cukup mepet, saya berharap Anda memperhatikan 3 hal ini. Jadi untuk opening itu jangan dikasih bumper yang aneh-aneh. Banyak agent kasih bumper opening di Instagram itu aneh-aneh. Mohon maaf, contohnya logo kantornya keluar duluan, segede dinosaurus. Menurut saya nggak penting banget logo itu keluar duluan, karena buat customer yang penting di awal adalah tayangan 3 detik pertama itu harus menarik. Karena kalau tidak, kalau Anda keluarkan logo lah, keluarkan bumper yang aneh-aneh, dia dengan mudah akan men-swap iklan Anda sehingga dia nggak akan lihat secara lebih detail. Jadi perhatikan bahwa 30 detik pertama atau 10 detik pertama adalah Anda harus menampilkan langsung selling point-nya apa, yaitu adalah tampak depan properti, menggunakan opening-opening yang aneh karena klien tidak punya waktu dengan tayangan-tayangan itu kepadanya, sisi-sisi yang menarik supaya dia berhenti dan dia akan memplay video Anda. Mungkin message-nya di sini ya, di properti dalam, dan ketiga adalah closing-nya. Nah, di mana logo dicantumkan, Anda bisa tulis di di kanan atas dari tayangan Anda, dan logo jangan terlalu dominan. Bukan apa Bapak Ibu, logo jangan mengganggu visual properti yang ditampilkan. Di kami logo hanya boleh dipasang 1/6 dari lebar layar ya, karena kalau sudah lebih dari itu maka itu akan cukup mengganggu tayangan. Dan kemudian logo yang paling besar bisa ditaruh pada saat closing. Apakah data properti mau ditampilkan? Saya rasa data properti ditampilkan cukup di akhir saja pada saat closing, karena yang terpenting adalah semua tayangan viewing di depan jangan sampai tertutup oleh tulisan apapun, karena itu yang akan mempengaruhi mood klien pada saat dia melihat konten Anda. Ya, nah secara singkat aja, bahkan Anda pun bisa melakukan editing melalui handphone. Saya rasa ada beberapa, tapi yang paling sering kami lakukan, kami menggunakan Viva Video. Ini Pak,
di App Store atau Play Store ada, atau Filmora Go. Saya sih pakai yang berbayar, nggak terlalu mahal, hanya 149.000 per tahun ya. Tapi itu cukup mudah dilakukan, terutama untuk properti seperti tadi. Kalau untuk yang di komputer, kebanyakan marketing cari yang gratisan. Ini adalah yang gratisan ya. Saya akan tunjukkan sedikit yang ada di laptop Anda. Mungkin Anda seringkali nggak sadar ya, tapi ini ada dan gratis. Oke teman-teman, saya mau cerita, ini ternyata di Windows itu ada aplikasi yang namanya adalah Video Editor ya. Jadi ada aplikasi namanya Video Editor, terutama di Windows 10. Nah ini bisa Anda pakai juga untuk mengedit video, dan setahu saya ini free ya. Jadi Anda tinggal pakai ini, dan kemudian Anda pakai tulisan New Video Project ya, maka di sini Anda langsung terbuka dalam dashboardnya untuk membuat video baru. Ya, anggaplah misalkan ini adalah video, Anda bikin video home tour misalkan, ya kan? Maka ini Anda bisa langsung membuat video di sini. Anda bisa menambahkan file-filenya dan sebagainya dari sini atau dari web, ya. Dan Anda bisa coba sendiri bagaimana melakukannya dengan baik. Dan ini saya rasa sudah cukup bisa dipakai untuk membuat video-video properti yang proper, ya. Sekian dulu ya, dari saya rasa itu penjelasan saya hari ini, Ibu Medi. Saya mohon maaf, mungkin nggak bisa terlalu detail karena keterbatasan waktu, tetapi saya harap penyampaian saya yang secepat-cepatnya ini bisa memberikan beberapa ide buat teman-teman yang bisa dilakukan sendiri dan sangat murah. Thank you, waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Ya, thank you banget Pak Daniel. Recehnya bukan sembarang receh ini sih. Padat sekali Pak yang dikasih ya, sampai ngebut ngomongnya. Saya berharap sih teman-teman semuanya bisa nangkep ya. Kalau buat saya sih cukup jelas walaupun Bapak ngebut, karena memang materinya padat sekali gitu ya.